Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita akan adanya orang-orang yang menyesal. Saat itu mereka ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sudah terlambat. Banyak ayat yang menjelaskan tentang penyesalan ini. Di antaranya penyesalan di hari terakhir kehidupan seorang hamba di muka bumi ini. Allah sebutkan dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-10 sampai ke-11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dan bersedekahlah kalian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, lalu dia bermohon kepada Allah dengan penuh penyesalan, wahai Rabbku, tundalah kematianku walaupun hanya sebentar, fa asaddaqa wa akum minas salihin, agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang beramal soleh. Artinya dia ingin bertobat karena masa hidupnya tidak dia gunakan untuk bersedekah, terutama sedekah yang wajib, yaitu zakat ataupun nafkah kepada keluarga. Tidak pula dia melakukan amal-amal soleh. Maka di akhir hayat dia minta kesempatan untuk bisa bertobat. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah datang ajalnya. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Bahkan sampai di alam kubur pun dia masih bermohon kepada Allah agar diberi kesempatan. Allah sebutkan di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ke 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Sampai apabila kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, maka ia pun berkata, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh pada kehidupan yang sudah aku tinggalkan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, kalla, sekali-kali tidak. Permintaannya tidak akan dikabulkan. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah ucapan yang dia katakan saja, nggak akan dikabulkan. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada barzakh, ada dinding pembatas. Mereka tidak akan bisa keluar dari alam kubur sampai hari kebangkitan. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan permintaan mereka tidak akan dikabulkan.
dan mereka tidak akan bisa keluar dari alam kubur. Sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Jadi ini hanyalah penyesalan dan keinginan untuk bertobat yang tidak lagi berarti, tidak akan dikabulkan. Namun jamaah sekalian, mereka masih terus memohon kepada Allah agar diberi kesempatan bertobat. Dan bahkan mereka menyatakan taubatnya. Sampai ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat. Tatkala mereka menyaksikan azab, belum diazab, baru melihat azab itu, mereka menyatakan taubat. Allah sebutkan di surat Ghafir ayat 84 sampai 85. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah. Maka tatkala mereka melihat azab kami, mereka pun berkata, kami beriman kepada Allah yang satu saja. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Dan kami ingkari, kami salahkan semua yang dulu kami persekutukan dengan Allah, yang dulu kami anggap Tuhan atau kami sembah selain Allah, itu kami salahkan, kami ingkari. Jemaah sekalian, ini pernyataan taubat yang paling agung. Karena ini adalah taubat dari dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Menyembah kepada selain Allah dan kufur kepada Allah. Maka mereka menyatakan di hari kiamat, tatkala mereka menyaksikan azab, sekarang kami taubat ya Allah. Kami beriman kepadamu. Kami ingkari penuhanan dan penyembahan kepada selainmu. Maka jemaah sekalian, di sini juga kita bisa memetik pelajaran. Ini harus kita amalkan di dunia sekarang, sebelum kita menyesal seperti mereka di akhirat kelak. Dan inilah yang disebut dengan tauhid. Tauhid itu terdiri dari dua bagian. Menyalahkan semua yang disembah selain Allah, mengingkarinya dan menjauhinya. Dan itulah yang terkandung di dalam la ilaha. Itu yang dimaksud dengan an-nafyu, penafikan. Yang kedua, beriman hanya kepada Allah yang satu saja, bahwa hanya Dia sesembahan yang benar. Dan itulah yang terkandung di dalam illallah, yaitu rukun al-itsbat, penetapan. Ini tidak mereka lakukan di dunia. Dan inilah penyesalan terbesar. Penyesalan terbesar manusia karena dulu di dunia melakukan dosa terbesar, yaitu menyembah kepada selain Allah, atau menduakan Allah, atau menyamakan Allah dengan makhluk. Maka Allah sebutkan penyesalan mereka dan pernyataan taubat mereka tatkala mereka melihat azab. Jadi jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan kepada kita, non-muslim kelak di hari kiamat semuanya bertobat dan masuk Islam, dan membenarkan penuhanan hanya kepada Allah, serta menyalahkan semua yang mereka sembah dulu di dunia selain Allah. Tapi sekarang, kalau kita salahkan perbuatan mereka, maka mereka akan marah. Dan itulah sebabnya mengapa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dimusuhi oleh kaumnya, oleh kaum beliau sendiri. Kenapa? Kaum beliau menyembah kepada selain Allah.
Beliau datang dengan ajaran la ilaha illallah, menyalahkan perbuatan mereka menyembah selain Allah. Itu yang membuat mereka marah, tersinggung berat. Mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahidah, inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad menjadikan sesembahan yang banyak itu satu saja yang boleh disembah, yang lain tidak boleh lagi? Sesungguhnya kata mereka ini sangat mengherankan. Mereka pun marah kepada Nabi SAW. Jadi sampai hari ini, kalau orang-orang musyrik atau non-muslim itu marah karena kita mengatakan perbuatan kalian menyembah kepada selain Allah itu salah, itu hal yang memang mereka biasa lakukan dari dulu. Yang mengherankan adalah kalau mengaku muslim ikutan marah, dan bahkan dia menganggap itu intoleransi, bahkan radikal, bahkan teroris. Pelakunya disebut Wahabi. Itu yang mengatakan seperti itu adalah orang yang mengaku muslim. Padahal dulu di masa Nabi SAW yang marah hanya orang-orang musyrik. Maka semua non-muslim, semua orang musyrik di hari kiamat akan ikut menyalahkan. Bahkan jemaah sekalian, mereka berkata langsung kepada yang mereka sembah selain Allah. Mereka mengatakan, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah, kami dulu di dunia benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Lihat, mereka berkata kami dulu ini sesat. Coba sekarang kita bilang mereka sesat, mereka marah. Tapi kelak di hari kiamat mereka akan akui, bahkan mereka bersumpah, demi Allah, kami dulu memang sesat. Dan mereka tahu apa kesesatan mereka. Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Karena kami menyamakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin. Yaitu ibadah yang seharusnya mereka berikan hanya kepada Allah, tapi mereka berikan kepada selain Allah. Itu yang dimaksud mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Oleh karenanya jemaah sekalian, dosa syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Karena di dalamnya mengandung penghinaan, pelecehan kepada Allah. Allah yang maha besar, yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha suci, disamakan dengan makhluk yang kecil, yang rendah, yang hina, yang lemah. Tapi kalau kita ingatkan, perbuatan kalian salah, sesat, syirik, kufur, itu dosa terbesar, mereka marah dan balik menyalahkan kita. Maka kelak di hari kiamat, mereka sendiri mengakui kesalahan mereka. Bahkan mereka mengatakan, kami sesat. Dan mereka menyatakan taubat. Mereka mengatakan, amanna billahi wahdah. Kami sudah beriman kepada Allah yang satu saja. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Dan kami ingkari, kami salahkan semua yang dulu kami sembah, yang kami persekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, apa kata Allah? Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Tidak bermanfaat keimanan mereka ketika itu, tatkala mereka telah melihat azab kami. Sudah terlambat untuk bertobat. Itulah jemaah sekalian, penyesalan terbesar. Penyesalan orang-orang yang dulu di dunia tidak masuk Islam, tidak menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Penyesalan terbesar yang kedua, yang manusia kelak di hari kiamat ingin bertobat darinya, tapi sudah terlambat, adalah karena dulu di dunia menyelisihi Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Furqan ayat ke-27. Wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah hari kiamat. Hari ketika orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya karena saking menyesalnya. Dia pun menggigit kedua tangannya seraya berkata, aduhai, andai dulu aku mengikuti jalan Rasul. Hari itu dia ingin bertobat, ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW, tapi sudah terlambat. Maka tinggallah penyesalan yang tidak lagi berarti. Bahkan tatkala mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka masih menyampaikan keinginan mereka untuk bertobat. Allah sebutkan ini dalam banyak ayat, diantaranya dalam surat Fatir ayat ke-37. Wahum yastarikhuna fiha. Dan mereka berteriak-teriak, meraung-raung di dalam neraka, seraya meminta kepada Allah, Rabbana akhrijna, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka, kembalikan kami ke dunia. Na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal, agar kami bisa beramal soleh tidak seperti amalan yang kami lakukan dahulu. Ini permintaan agar dikembalikan ke dunia demi agar bisa bertobat. Dulu tidak melakukan amal soleh. Mereka ingin diberi kesempatan yang kedua agar mereka bisa bertobat untuk melakukan amal-amal soleh. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menolak permintaan mereka dengan dua alasan, dengan dua jawaban. Yang pertama, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami sudah memberi kesempatan hidup kepada kalian sehingga cukup waktu bagi orang yang mau mengingat, yang mau memetik pelajaran, untuk bisa mengambil hikmah, untuk bisa memetik pelajaran, untuk bisa bertobat. Kan sudah cukup waktunya. Ini jawaban Allah yang pertama. Yang kedua, waja'akumun nadhir, dan telah datang kepadamu pemberi peringatan. Ada dua penafsiran yang masyhur yang dimaksud dengan pemberi peringatan. Pertama adalah diutusnya Nabi dan Rasul. Dan kepada kita tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meskipun beliau sudah wafat, tapi ajaran beliau masih terus memberi peringatan kepada kita. Karena Al-Quran dan Sunnah Allah jamin akan terus ada sampai akhir zaman. Bahkan akan tetap asli. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikir dan kamilah yang akan menjaganya. Az-zikir itu kata para ulama mencakup Al-Quran dan Sunnah. Penafsiran yang kedua, yang dimaksud telah datang kepadamu pemberi peringatan adalah tumbuhnya uban. Sudah tumbuh uban belum juga mau bertobat? Ini dosanya lebih besar, jamaah sekalian. Itu peringatan dari Allah. Dan itu berarti kenikmatan bagi seorang muslim. Allah kasih peringatan untuk bertobat, untuk lebih mementingkan akhirat, untuk meninggalkan dosa, untuk lebih menjaga amal-amal yang Allah perintahkan. Sehingga Allah tidak mengabulkan permintaan mereka.
dengan dua jawaban ini. Maka Allah menegaskan, fadzuku, rasakanlah azab yang menimpamu. Fama lidzalimina min nasir, maka tidak ada bagi orang-orang zalim tersebut yang dapat menolong mereka. Jadi sudah terlambat untuk bertobat. Subhanallah, berkali-kali mereka meminta. Dari awal sebelum mati pun, ketika di alam kubur, ketika di padang mahsyar, saat melihat azab, sampai sudah dimasukkan ke neraka, mereka minta kesempatan yang kedua untuk bertobat. Tapi itu hanyalah penyesalan yang tidak lagi berarti, tidak mungkin dikabulkan. Allah sebutkan ini sampai rinci ya, untuk mengingatkan kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal. Jadi jemaah sekalian, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi ayat yang lain yang menyebutkan ratapan-ratapan penyesalan karena tidak memanfaatkan kesempatan hidup untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertobat. Di akhir surat An-Nur ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung, yaitu agar kalian masuk surga dan selamat dari api neraka. Jemaah sekalian, di ayat ini ada faidah-faidah yang sangat penting. Surat An-Nur ayat 30 dan 31 adalah rangkaian ayat yang menjelaskan beberapa perintah dan larangan, yang mana kalau kita perhatikan kehidupan kita saat ini, perintah dan larangan itu banyak kita langgar. Terutama di era medsos, di era smartphone. Ketika akses kepada kemaksiatan itu begitu mudah, kita banyak melanggar ayat ini. Paling tidak di sini ada 5 perintah dan larangan Allah. Yang pertama, perintah menjaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada kaum laki-laki yang beriman untuk menjaga sebagian pandangan mereka. Kenapa disebut sebagian? Karena ada pandangan yang dibolehkan. Contoh, karena ada hajat. Seorang laki-laki ingin melamar seorang wanita, maka disunahkan dia melihat wanita tersebut. Berarti ada hajat. Atau seorang dokter harus mengobati pasien wanita, maka ada hajat dia melihat bagian tubuh yang perlu diobati, apalagi yang bersifat darurat. Oleh karenanya Allah mengatakan sebagian pandangan. Berarti pada dasarnya pandangan kepada lawan jenis itu hukumnya haram, kecuali ada hajat yang dibolehkan oleh syariat atau ada hal yang bersifat darurat. Sebab kaidah mengatakan ad-daruratu tubihu al-mahdzurat. Yang darurat membolehkan yang terlarang, yang haram. Tapi kaidah juga mengatakan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Yang darurat itu cukup diambil sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalkan seorang dokter harus mengoperasi seorang wanita, maka dia nggak perlu melihat seluruh tubuhnya, cukup bagian tubuh yang dia butuhkan untuk dilihat
karena dia harus mengoperasi. Namun pada dasarnya pandangan kepada lawan jenis yang bukan mahram kita, bukan pula pasangan kita, hukumnya adalah haram. Yang kedua, perintah menjaga kemaluan. Sebagaimana lanjutan ayat, wa yahfadhu furujahum. Katakan juga kepada kaum laki-laki yang beriman untuk memelihara kemaluan mereka, yaitu kecuali kepada pasangan yang halal bagi mereka. Dan bahkan ini juga diperintahkan kepada kaum wanita. Di ayat berikutnya Allah mengatakan wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna, dan katakan juga kepada kaum wanita yang beriman untuk menjaga sebagian pandangan mereka. Wa yahfadna furujahunna, dan memelihara kemaluan mereka. Jadi dua perintah ini ditujukan kepada kaum laki-laki dan kaum wanita. Kemudian perintah yang ketiga ditujukan khusus kepada kaum wanita. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah kaum wanita menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak daripadanya. Maksudnya adalah kecuali pakaian luarnya, yaitu jilbabnya, yang nggak mungkin lagi ditutupi. Itu sudah penutupnya yang terakhir. Kemudian Allah merinci juga di sini, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna ila akhiril ayat. Janganlah para wanita itu menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, dan seterusnya. Disebutkan sejumlah mahram sampai kepada sesama wanita. Kemudian yang keempat, masih khusus bagi wanita. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaklah mereka, kaum wanita itu, menutupkan kerudung mereka sampai ke dada-dada mereka. Ini pakaian khusus wanita yang disebut khimar, kerudung. Berdasarkan ayat ini, menutup dari kepala sampai ke dada. Kalau dari kepala sampai ke dada, wajah masuk tidak? Masuk kan? Makanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ketika turun ayat ini, apa yang dilakukan oleh para sahabiat, para sahabat yang wanita di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaqaqna murutahunna fakhtamarna biha. Mereka memotong-motong kain-kain mereka, lalu mereka berikhtimar dengannya. Kalau kita terjemahkan berikhtimar itu berarti berkerudung dengannya. Tapi kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, maknanya adalah ghattayna wujuhahunna. Mereka tutup wajah-wajah mereka. Lalu apa bedanya dengan jilbab? Itu kerudung, itu bukan jilbab. Jilbab lain lagi. Apa kata Allah tentang jilbab? Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menutupkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Berarti beda kan? Jilbab dan kerudung. Apa bedanya? Kerudung menutup dari kepala sampai ke dada. Maksudnya sampai di sini dada termasuk. Sedangkan jilbab menutupi seluruh tubuh. Maka inilah dua pakaian wanita. Kerudung itu pakaian dalam. Pakaian dalam yang menutupi bagian atas. Di bawahnya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menggunakan jubah. Kemudian kerudung dan jubahnya itu ditutup lagi dengan jilbab.
yang menutupi seluruh tubuh. Kalau seluruh tubuh, wajah masuk tidak? Masuk atau tidak? Masuk. Meskipun di sini tentu kita ketahui ada perbedaan pendapat ulama masalah menutup wajah. Apakah wajib bagi wanita atau tidak? Tapi ingat jemaah sekalian, ada dua kondisi yang ulama sepakat wajib wanita menutup wajah. Itu nggak ada perbedaan pendapat. Dalam dua kondisi. Yang pertama, jika dikhawatirkan munculnya syahwat dari kaum laki-laki. Misalkan dia harus melewati di satu jalan, di situ banyak laki-laki yang tidak baik. Kemungkinan besar muncul syahwat mereka. Maka ulama 4 mazhab sepakat wajib dia bercadar. Itu nggak ada perbedaan pendapat. Yang kedua, ketika dikhawatirkan munculnya fitnah, yaitu kaum laki-laki bisa tergoda dengannya, maka ulama sepakat dia wajib bercadar. Contoh, wanita yang laki-laki semua sepakat mengatakan dia cantik, maka wanita seperti ini wajib dia bercadar. Berarti kalau laki-laki masih beda pendapat, maka ulama juga beda pendapat. Wajib atau tidak dia bercadar. Dan yang merasa nggak cantik, berarti nggak wajib bercadar. Ada satu lagi, menjadi wajib bercadar kalau diperintah suami. Menjadi wajib untuk bercadar. Karena menaati perintah suami adalah wajib. Selain ini, ulama beda pendapat antara wajib dan sunnah. Selain dalam 3 kondisi ini. Dan mazhab Syafi'i, mayoritas ulama mazhab Syafi'i, sebagaimana disebutkan Imam An-Nawawi, itu berpendapat wajib dalam semua keadaan. Jadi orang yang belajar mazhab Syafi'i, kalau benar-benar dia mau mengamalkan mazhab Syafi'i, dia akan bercadar. Jadi di antara dalil kewajiban bercadar dan sisi pendalilannya adalah surat An-Nur ayat ke-31 ini. Kemudian yang kelima, masih khusus bagi kaum wanita. Jadi surat An-Nur ayat 30-31, di dalamnya ada 5 perintah, 5 syariat. 2 yang pertama bagi laki-laki dan wanita, 3 yang berikutnya khusus wanita. Makanya surat An-Nur penting diajarkan untuk kaum wanita. Surat An-Nur secara keseluruhan. Di situ juga ada hukum-hukum keluarga dan lain-lain. Yang kelima kata Allah, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah kaum wanita menghentak-hentakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Maksud ayat ini jemaah sekalian, para wanita di masa dahulu dari kalangan jahiliyah, mereka juga menggunakan perhiasan di kaki, dan itu mubah bagi wanita menggunakan gelang kaki. Namun mereka ketika ada kaum laki-laki, mereka sengaja menghentak-hentakkan kaki mereka biar kedengaran kaum laki-laki untuk menarik perhatian. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melarang perbuatan itu kepada para wanita beriman. Dan jemaah sekalian, ini kiaskan kepada semua
yang indah dari kaum wanita dan semua yang menarik perhatian laki-laki dari kaum wanita untuk ditutupi. Dan itulah tujuan berjilbab, agar yang menarik, yang indah untuk dilihat oleh kaum laki-laki pada diri wanita tertutupi. Jadi nggak masuk akal, sebagaimana kata Imam Al-Albani rahimahullah, kata beliau, nggak masuk akal kalau jilbab itu terlihat cantik, terlihat modis. Itu bertentangan dengan tujuan berjilbab. Ayat-ayat yang sudah kita sebutkan tadi, kata Allah, jangan mereka nampakkan perhiasan. Jangan mereka gerakkan kaki supaya terdengar perhiasan. Itu artinya apa? Semua yang indah, semua yang enak dipandang oleh kaum laki-laki pada diri wanita, itu hendaklah ditutup. Apakah auratnya, atau pakaiannya yang bagus dilihat, atau perhiasannya, itu harus ditutup. Banyak wanita salah kaprah. Karena wanita boleh pakai emas, dia pun keluar rumah pakai emas, lalu dilihat oleh semua laki-laki. Bahkan ada yang sudah seperti toko emas berjalan. Itu perhiasan untuk mempercantik diri di hadapan suami, bukan di hadapan laki-laki lain. Ini salah kaprah banyak kaum wanita hari ini. Justru ketika keluar rumah, dia berdandan habis-habisan. Di depan suaminya di rumah, biasa-biasa saja, atau malah nggak enak dipandang. Ini pelajaran penting bagi kaum wanita untuk menutup semua yang indah, yang menarik dipandang oleh kaum laki-laki pada dirinya. Makanya jilbab itu yang biasa-biasa saja, yang polos. Jangan ada bordiran, jangan ada renda-renda, jangan ada logo partai misalkan. Pokoknya jangan ada yang menarik dipandang. Inilah jemaah sekalian, secara ringkas, 5 syariat. Kemudian setelah itu ditutup dengan perintah bertobat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kalian beruntung. Imam Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau menerangkan, walamma amara ta'ala bihadhil awamir al-hasanah, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita dengan perintah-perintah yang baik ini, wa wassa bil wasaya al mustahsanah, dan memberi wasiat dengan wasiat-wasiat yang indah ini, yaitu yang 5 tadi. Wa kana la budda min wuqu'i taqsir minal mu'min bidzalik. Maka kata beliau, pasti akan ada kekurangan dari orang beriman dalam mengamalkannya. Dan hari ini kita buktikan. Hari ini dengan mudahnya bisa kita buktikan. Apa kata Syekh? Karena cukup buka gadget, buka medsos, yang tidak pantas kita lihat semua muncul. Bahkan karena sudah sering dilihat, sudah jadi biasa. Dan yang lebih parah lagi, kalau dia berani nonton di depan orang, berarti sudah nggak ada malunya. Nonton drakor di depan orang lain, itu sudah nggak ada malunya. Sudah dianggap itu hal yang biasa. Menonton video lawan jenis di YouTube atau di medsos, bahkan bagi sebagian orang sudah menjadi hal yang biasa. Maka kata Syekh, ini yang mungkin terjadi pada orang beriman, sehingga amarallahu ta'ala bitaubah. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memerintahkan kepada kita untuk bertobat. Mungkin jemaah sekalian, dosa yang kita lakukan itu masuk kategori dosa kecil. Tapi kalau dilakukan terus-menerus, itu akan jadi dosa besar juga. Rasulullah SAW pernah mengingatkan,
Iyyakum wa muhakkiratiz dzunub. Jauhilah oleh kalian dosa-dosa yang disepelekan, yang dianggap kecil. Fa innahunna yajtami'na 'ala rajul hatta yuhliknahu. Karena dosa-dosa kecil itu jika berkumpul pada diri seseorang akan membinasakannya. Sampai jemaah sekalian, para ulama mengatakan bisa jadi dosa memandang lawan jenis yang tidak halal itu lebih besar daripada zina. Karena mungkin zinanya jarang dia lakukan, tapi melihat lawan jenis yang tidak halal itu sering dia lakukan. Nabi SAW memberikan perumpamaan. Kaqaumin nazalu fi batni wadin. Seperti sekelompok orang yang turun di satu lembah. Faja'a dza bi'udin wa ja'a dza bi'udin. Lalu masing-masing membawa satu ranting pohon kecil. Tapi kemudian mereka kumpulkan. Lalu mereka bakar. Ternyata menjadi api yang besar. Hatta andaju khubzatahum. Sampai akhirnya mereka bisa memasak roti mereka. Wa inna muhakkirati dzunub mata yu'khadh biha sahibuha tuhlikhu. Maka dosa-dosa yang dianggap kecil, yang disepelekan itu, kapan terkumpul pada diri seseorang akan membinasakannya. Ditambah lagi jemaah sekalian, meskipun dosa kecil, kalau kita nggak segera tinggalkan, itu akan berpotensi menjadi dosa besar. Bukankah kobaran api yang besar berasal dari percikan api yang kecil? Itulah perumpamaan dosa-dosa. Kalau kita biarkan, tidak segera kita bertobat darinya, na'udzubillah, mungkin membinasakan kita. Jadi surat An-Nur ayat ke-31 yang ditutup dengan perintah untuk bertobat setelah Allah merinci 5 syariat yang harus ditunaikan oleh kaum laki-laki dan lebih ditekankan lagi bagi kaum wanita agar kita selalu bertobat darinya. Dan di sini juga ada faedah penting. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk bertobat dengan panggilan keimanan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertobatlah kepada Allah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman. Kata Imam Al-Mufassir As-Sidi rahimahullah, li'annal mu'min yad'uhu imanuhu ila taubah. Karena orang beriman itu, maka keimanannya akan selalu mengajak dia untuk bertobat. Disinilah jemaah sekalian pentingnya memupuk keimanan, menguatkan keimanan. Dan di antara faktor utama menguatkan keimanan adalah menuntut ilmu, mendalami ilmu agama. Niscaya keimanan kita akan menjadi faktor utama yang mendorong kita untuk selalu bertobat. Summa 'allaqa 'ala dzalika al-falah. Kemudian Allah kaitkan lagi taubat dengan kemenangan. Faqal, kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun. Agar kalian meraih kemenangan, yaitu masuk surga dan selamat dari api neraka. Sehingga kata beliau rahimahullahu taala, fala sabila ilal falah illa bitaubah. Tidak ada jalan meraih kemenangan kecuali dengan taubat. Lalu beliau menjelaskan apa itu taubat. Wahiyar ruju' mimma yakrahuhu Allahu zahiran wa batinan. Taubat itu adalah kembali
dari apa yang Allah benci, baik secara zahir maupun secara batin, ila ma yuhibbuhu zahiran wa batinan, kepada apa yang Allah cintai baik secara zahir maupun secara batin. Inilah hakikat taubat. Meninggalkan apa yang Allah benci secara lahir maupun batin, menuju kepada apa yang Allah cintai baik secara lahir maupun batin. Wa dalla hadza anna kulla mu'min muhtajun ila taubah. Maka ayat ini, kata Syekh, menunjukkan bahwa setiap orang beriman membutuhkan taubat. Lianna Allah Ta'ala khatabal mu'minina jami'an. Karena dalam ayat ini Allah menunjukkan ucapan ini kepada seluruh orang beriman. Allah bukan hanya mengatakan ayyuhal mu'minun, bahkan kata Allah jami'an ayyuhal mu'minun, kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman. Jadi jangan pernah kita merasa kita nggak perlu bertobat karena kita nggak berbuat dosa. Kita semua butuh untuk bertobat. Kita semua ini pendosa. Karena yang maksum, yang terjaga dari dosa itu hanyalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Begitu pula para malaikat. Selama kita masih manusia biasa, kita masih mungkin terjerumus dosa. Sehingga ayat ini ditujukan kepada kita semuanya. Setiap mukmin membutuhkan taubat berdasarkan ayat ini. Dan tentu masih banyak lagi dalil-dalil dari Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil dari As-Sunnah juga sangat banyak. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ilaihi wastaghfiruh, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah." Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu, karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah setiap hari 100 kali. Teladan yang sangat agung dari Nabi Muhammad SAW. Padahal Allah sudah menjamin ampunan bagi beliau. Beliau pun orang yang paling jauh dari dosa, tapi memberi teladan yang sangat indah kepada kita untuk selalu bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Karena jemaah sekalian, bertobat dan memohon ampun itu juga ibadah. Makin banyak kita lakukan, berarti makin banyak pahala kita. Ditambah dengan makin besarnya peluang untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, orang yang masuk surga itu adalah orang yang sudah Allah ampuni. Dan di bulan Ramadan, itulah jemaah sekalian yang harus menjadi target utama kita, meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak diampuni di bulan Ramadan adalah orang yang celaka. Rasulullah SAW mengabarkan, malaikat Jibril alaihissalam mendoakan keburukan baginya. Beliau berkata, "Syakiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu." Semoga celaka seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, tapi sampai Ramadan berakhir, dia belum juga mendapatkan ampunan. Karena dia tidak bertobat. Tidak pula dia mengamalkan yang disyariatkan. Tidak pula dia meninggalkan yang haram di bulan Ramadan, sehingga Allah tidak mengampuninya. Imam Ibn Rajab mengatakan, "Ihdharul ma'asi, fa innaha tahrimul maghfirah fi mawasimir rahmah." Jauhilah kemaksiatan, karena kemaksiatan itu akan menghalangi ampunan meskipun di musim-musim hujan rahmat. Bulan Ramadan bagaikan musim hujan rahmat dan ampunan. Tapi kalau seseorang belum mau bertobat, masih terus melakukan maksiat, maka itu akan membuat dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia pun akan mendapatkan
doa keburukan dari malaikat Jibril alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW ketika itu mengucapkan amin, ya Allah kabulkanlah. Subhanallah, yang mendoakan keburukan baginya adalah malaikat yang paling mulia, dan yang mengaminkan adalah Nabi Muhammad SAW, hamba Allah yang paling mulia. Lalu pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kita merealisasikan taubat? Jawabannya adalah dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Apa saja syarat taubat? Ada 5 syarat, dan bisa menjadi 6 pada kondisi tertentu, dan bisa menjadi 7 pada kondisi tertentu, dan bisa menjadi 8 pada kondisi tertentu, meskipun ada perbedaan pendapat ulama. Syarat yang pertama, kita lakukan dengan ikhlas, yaitu kita tujukan taubat kita semata kepada Allah, dan niat kita, motivasi kita bertobat juga hanya untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan ditujukan kepada makhluk, bukan pula agar mendapatkan balasan dari makhluk. Kalau taubat itu ditujukan kepada makhluk, maka itu syirik besar. Kenapa? Karena taubat itu ibadah. Kalau taubat itu ditujukan kepada Allah, namun niatnya untuk mendapatkan balasan dari makhluk, meskipun niat utamanya agar dibalas oleh Allah, tapi tercampur dengan keinginan agar dibalas juga oleh makhluk. Apakah balasan harta dari mereka atau sekedar pujian? Maka itu adalah syirik kecil. Bukan dapat pahala, malah dapat dosa itu, dan tidak diterima taubatnya. Karena syarat diterimanya ibadah harus dilakukan dengan ikhlas. Dan dari surat An-Nur ayat ke-31 tadi juga kita bisa memetik pelajaran ini. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi," dan bertobatlah kepada Allah. Kata Imam Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullah, "Wa fihil hathu 'alal ikhlas bitaubah." Dalam ayat ini terkandung dorongan untuk ikhlas dalam bertobat. Aila limaqsadi ghairi wajhi. Maksudnya kita bertobat bukan untuk tujuan selain wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, tobat kita hanya demi wajah Allah. Apa maksudnya jemaah sekalian? Tobat demi wajah Allah? Maksudnya adalah agar kita masuk surga dan mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat baik akan diberikan surga dan tambahan. Para sahabat menafsirkan yang dimaksud dengan tambahan adalah an-nadharu ila wajhillahi azza wa jalla, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang niatnya ikhlas dalam ibadah, termasuk dalam taubat, dia niatnya agar Allah membalasnya dengan dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka, agar dia mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan ikhlas itu nggak mengharap apa-apa. Justru ikhlas itu mengharap kepada Allah, tapi murni hanya kepada Allah kita berharap.
bukan berharap kepada makhluk. Kalau ada tercampur dalam niat seseorang harapan mendapatkan balasan dari makhluk, berarti dia nggak ikhlas. Apakah dikasih harta oleh makhluk ataukah dipuji-puji oleh makhluk? Berarti dia tidak ikhlas. Cuma jemaah sekalian, kalau ada orang bertobat dengan motivasi dunia, itu jangan kita tolak. Kemudian kita katakan misalkan, sudahlah kamu nggak usah sama-sama kami, karena kami tahu motivasi kamu hanya dunia. Bukan seperti itu caranya. Tapi ajari dia untuk meluruskan niat. Bahkan boleh dianjurkan, bahkan di dalam syariat kita ngajak orang bertobat dengan harta kita. Justru itu disyariatkan. Tapi bersamaan dengan itu, kita pun mengajari dia agar dia ikhlas dalam bertobat. Makanya mu'allaf itu dianjurkan diberi zakat. Dia berhak menerima zakat. Bahkan para ulama mengatakan kategori mu'allaf bisa jadi masih kafir, belum masuk Islam. Mu'allaf itu kan artinya al-mu'allafatu qulubuhum, hatinya dilunakkan terhadap Islam agar dia cinta Islam. Ini bisa bermakna orangnya masih kafir. Kita kasih dia pemberian berupa harta agar hatinya melunak untuk menerima Islam. Itu bahkan metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian kita harus memberi pengajaran kepadanya agar dia meluruskan niatnya. Jadi ini syarat yang pertama. Karena ini syarat diterimanya ibadah. Taubat merupakan ibadah, maka Allah tidak terima taubatnya orang yang tidak ikhlas. Syarat yang kedua, menyesali dosa itu. Dan inilah intisari taubat. Ini rukun taubat yang paling mendasar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nadamu taubatun." Penyesalan itu adalah taubat. Oleh karenanya jemaah sekalian, jangan malah kita bangga dengan dosa-dosa kita, senang karena dulu sudah bisa mencicipi dosa. Harusnya kita menyesal, kalau perlu kita tangisi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wabki ala khati'atik," tangisilah kesalahanmu. Dan ini juga bermakna jangan sibuk dengan kesalahan orang, sibuklah dengan kesalahan kita. Inilah intisari taubat, menyesali dosa kita. Makin besar penyesalan kita, berarti makin baik taubat kita. Kemudian syarat yang ketiga, tidak lagi melakukannya. Karena itu bukti dia telah menyesal. Dan itu bukti kejujuran. Mengaku bertobat, tapi nggak meninggalkan dosa itu, maka itu berarti menunjukkan dia tidak jujur. Dan Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat 135. Di akhir ayat tentang sifat orang-orang yang bertakwa, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus melakukan dosa itu dalam keadaan mereka telah mengetahui. Artinya jemaah sekalian, orang bertakwa mungkin terjerumus dosa, tapi dia segera bertobat dan tidak terus-menerus melakukan dosa itu. Syarat yang keempat, dia bertekad tidak akan mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Artinya, kalau di hati seseorang masih tersimpan keinginan untuk melakukan dosa yang sama di masa yang akan datang, maka tobatnya tidak memenuhi syarat. Dan itu menunjukkan dia belum menyesal dan belum berhenti dari dosanya. Sebenarnya hatinya masih berbuat dosa dengan niat untuk berbuat dosa. Karena kalau sudah menjadi niat yang kuat, itu adalah dosa. Yang belum menjadi dosa itu kalau baru lintasan
hati. Tapi kalau sudah menjadi niat yang kuat, itu sudah dosa. Berarti dia belum bertobat. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtul finnar." Apabila dua orang muslim saling berperang dengan pedang mereka masing-masing, maka yang membunuh dan yang terbunuh tempatnya di neraka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul?" Wahai Rasulullah, yang membunuh kami paham, memang pantas dia masuk neraka. Tapi kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Maka Nabi SAW bersabda, "Innahu kana harisan ala qatli sahibi." Karena sesungguhnya dia punya keinginan yang kuat, punya niat besar untuk membunuh saudaranya. Sehingga dia pun dianggap sama dengan pelaku. Dua-duanya masuk neraka. Jadi kalau di hati seseorang masih ada keinginan untuk melakukan dosa yang sama, berarti dia belum memenuhi syarat taubat. Oleh karenanya, jangan sampai taubat kita niatnya hanya untuk Ramadan saja. Setelah Ramadan, kemudian kembali melakukan dosa tersebut, na'udzubillah. Namun jemaah sekalian, andai seseorang sudah benar-benar bertekad tidak akan mengulangi dosa itu, akan tetapi faktanya di masa depan dia kalah lagi dengan hawa nafsunya sehingga dia melakukan dosa yang sama, maka taubatnya tersebut tetap sah. Lalu bagaimana solusinya? Ya bertobat lagi sebelum dia tidak bisa memenuhi syarat taubat yang kelima, yaitu waktunya masih ada. Kapan waktunya habis? Apabila kematian sudah datang menjemput. Allah ingatkan di surat An-Nisa ayat ke-18. "Walaysati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an." Tidaklah taubat itu akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan buruk sampai apabila kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, barulah dia berkata, "Saya taubat sekarang." Sudah terlambat. Begitu pula apabila matahari telah terbit dari arah barat. Rasulullah SAW bersabda, "La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu. Wala tanqati'u taubatu hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha." Kewajiban berhijrah dari negeri kufur ke negeri Islam, dari negeri orang-orang kafir ke negeri kaum muslimin, akan tetap berlaku, tidak akan pernah terputus sampai terputus kewajiban bertobat. Dan kewajiban bertobat tidak akan pernah terputus sampai matahari terbit dari arah barat. Dan tadi sudah kita sebutkan ratapan-ratapan penyesalan orang-orang yang ingin bertobat namun sudah terlambat. Kemudian syarat yang ke-6, apabila dosa itu berupa kezaliman kepada orang lain, maka ditambah syarat yang ke-6. Di samping dia harus memenuhi terlebih dahulu syarat yang pertama sampai ke-5, dia juga harus memenuhi syarat yang ke-6, yaitu minta maaf kepada orang yang dia zalimi, atau minta penghalalan atau mengembalikan hak orang yang dia zalimi. Karena jemaah sekalian, kalau dia tidak melakukan itu, taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan urusannya akan menjadi panjang di akhirat. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Qalu al-muflisu fina man la dirhama wala mata. Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah
yang tidak punya uang, tidak pula punya harta. Maka Nabi SAW menegaskan, bukan itu orang yang bangkrut. Faqal, beliau bersabda, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah yang datang menghadap Allah di hari kiamat dengan amalan solatnya, puasanya, zakatnya, ataupun amalan-amalan yang lainnya. Kenapa dia bangkrut? Wa ya'ti qad syatama hadza, karena dia pun datang menghadap Allah dengan membawa dosa, pernah mencaci orang. Wa qadhafa hadza, pernah menuduh orang dengan tuduhan dusta. Wa akala mala hadza, pernah memakan harta orang dengan cara yang batil. Contoh, berhutang tapi nggak mau bayar. Berarti dia memakan harta manusia dengan cara yang batil. Bahkan menunda-nunda pembayaran saja itu sudah zalim, apalagi nggak mau bayar sama sekali. Wasafaka dama hadza, dia pun pernah menumpahkan darah orang, apalagi sampai menghilangkan nyawa. Wa daraba hadza, dan pernah memukul orang, seperti menampar orang. Maka apa yang terjadi? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan ketika di dunia. Diambil sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, lalu diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaih ukhidha min khatayahum faturihat alaih thumma turiha finnar. Namun apabila kebaikan-kebaikannya habis sebelum terbayar kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi, kemudian ditimpakan kepadanya, lalu dia dilempar ke neraka. Padahal dulu di dunia dia ahli ibadah, tidak pernah misalkan makan riba, tapi dia menzalimi orang yang makan riba, maka dia dapat dosa makan riba. Tidak pernah mencuri, tapi dia menzalimi seorang pencuri, maka dia dapat dosa mencuri, karena dosa mereka ditimpakan kepadanya. Inilah jemaah sekalian orang yang bangkrut. Jadi bayangkan seorang koruptor yang mengkorupsi uang negara. Berapa banyak masyarakat yang dia zalimi? Berapa banyak penduduk Indonesia? Bayangkan jemaah sekalian, kalau itu uang negara, berarti itu uang milik rakyat, hak rakyat, hak 280 juta orang yang akan menuntut dia di hari kiamat karena dia menzalimi mereka semuanya. Kira-kira cukup nggak amal ibadahnya untuk membayar kezaliman yang dia lakukan? Atau katakanlah dia korupsi cuma hak milik daerah tertentu, seperti koruptor proyek jalan yang seharusnya dibikin bagus mulus, ternyata dikorupsi sebagian anggaran sehingga jalannya cepat berlubang. Maka setiap orang yang lewat situ masuk ke lubang itu berarti dia zalim kepada mereka. Bayangkan, ada berapa ratus atau berapa ribu orang yang lewat setiap hari di situ. Setiap hari dia menzalimi mereka yang akan menuntut dia kelak di hari kiamat. Ini tidak main-main jemaah sekalian. Sekarang mereka dipuji-puji sebagai orang kaya, menikmati hasil korupsi. Tapi di hari kiamat, na'udzubillah, ini sangat berbahaya. Namun jemaah sekalian, perlu kita pahami juga, ini tidak bermakna kita kalau dizolimi lebih afdol kita kemudian tidak usah memaafkan karena nanti dapat transfer pahala atau dosa kita ditimpakan kepada dia. Tidak bermakna seperti itu. Namun itu boleh. Itu boleh. Namun
Itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah memberi maaf kepada saudara kita yang menzolimi kita. Apa yang Allah akan berikan kepada kita? Kalau kita memberi maaf, Allah pun akan memaafkan dosa-dosa kita. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada, tidak dendam. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Bahkan ada lagi yang lebih tinggi daripada memberi maaf, yaitu membalas orang yang berbuat buruk kepada kita dengan balasan yang baik. Terutama kalau dia masih keluarga kita. Ini pahalanya besar sekali. Dia berbuat buruk kepada kita, tapi kita balas dengan kebaikan. Apa yang akan kita dapatkan? Cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka adalah orang-orang yang menahan marah. Mereka sabar ketika dizolimi. Mereka tidak melampiaskan amarah mereka meskipun mereka mampu. Dan mereka memaafkan kesalahan manusia. Lihat, ini tingkatan di atas, lebih tinggi daripada sekedar menahan marah, yaitu memaafkan. Kemudian tingkatan yang paling tinggi, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Termasuk makna ayat ini, berbuat baik kepada orang yang menzoliminya. Maka dia akan meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga ini adalah cara yang Allah ajarkan untuk menyadarkan orang yang zolim kepada kita. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, idfa billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah orang yang berbuat buruk kepadamu dengan balasan yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang memusuhimu itu menjadi kawan yang paling setia. Terutama jemaah sekalian, ketika kita dimusuhi disebabkan kita berpegang teguh dengan sunnah, atau kita berdakwah menyebarkan sunnah, maka cara-cara ini sangat baik kita tempuh. Berbuat baik kepada orang yang memusuhi kita. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW untuk menyadarkan orang. Jadi kalau ada keluarga apalagi ya, yang kita tahu memusuhi kita, cobalah berbuat baik kepadanya. Belikan HP misalkan. Kalau nggak mampu ya belikan bakso saja. Jadi ini yang dianjurkan kepada kita. Bukan kita dianjurkan untuk menuntut balas di akhirat kelak. Dan kita juga nggak tahu jamaah sekalian, tatkala kita ingin menuntut terhadap orang-orang yang menzolimi kita, mungkin yang menuntut kita juga banyak. Tapi kalau kita memaafkan mereka, semoga Allah pun memaafkan kesalahan kita kepada orang. Berikutnya, syarat yang ketujuh, untuk orang kafir yang mau bertobat, maka syarat yang ketujuh, dia harus masuk Islam dulu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena tobat itu ibadah. Tidak diterima ibadah non-muslim sebelum dia masuk Islam. Allah ingatkan ini dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat At-Taubah ayat ke-54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih. Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Maka ayat ini menunjukkan kekufuran menyebabkan ibadah tertolak. Jadi kalau ada orang non-muslim ingin bertobat dari dosa riba misalkan, yang nggak ada gunanya, dia harus masuk Islam dulu, nggak diterima tobatnya, karena tobat itu ibadah. Dia harus masuk Islam dulu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Begitu pula pelaku dosa syirik besar, ibadahnya tertolak. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka terhapuslah amalanmu. Jadi kalau ada orang berbuat 3 dosa. 1, percaya dukun. Minta diramal oleh dukun misalkan. Yang kedua riba, yang ketiga minum khamar. Kemudian dia bertobat dari dosa riba dan minum khamar, tapi belum bertobat dari percaya dukun, nggak akan diterima tobatnya. Dia tobat dulu dari dosa percaya kepada dukun, dari dosa kesyirikan dan kekufuran. Dengan cara dia masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, barulah tobatnya diterima. Dan untuk masuk Islam pun, dia harus memenuhi 5 syarat taubat yang pertama tadi. Dia harus ikhlas karena Allah. Dia harus menyesali dosa kekufuran yang dia lakukan. Kemudian dia tinggalkan. Kemudian dia bertekad tidak akan mengulanginya. Kemudian waktunya masih ada. Jadi dia masuk Islam pun harus dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Berikutnya syarat yang keberapa? Yang ke-8. Syarat ini adalah syarat yang diperselisihkan ulama, khusus bagi orang yang diikuti oleh orang lain dalam perbuatan dosanya, terutama para pelaku bid'ah yang mengajarkan bid'ahnya kepada masyarakat sehingga masyarakat memandang itu adalah kebaikan. Atau orang terkenal yang berbuat dosa, fansnya banyak, mereka pun ikut-ikutan melakukan dosanya. Maka sebagian ulama menambah syarat yang ke-8. Dia harus mengumumkan taubatnya. Dia harus menjelaskan perbuatannya itu salah. Dia harus berusaha mengajak orang-orang yang dia sesatkan untuk bertobat. Di antara dalilnya, surat Al-Baqarah ayat 160. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali kata Allah, orang-orang yang bertobat, mengadakan perbaikan dan menerangkan. Kalimat menerangkan di sini, ini yang menjadi dalil bagi sebagian ulama. Hanya saja sebagian ulama yang lainnya memandang itu bukan syarat taubat. Memang itu sepatutnya dia lakukan. Namun itu masuk dalam kewajiban berdakwah secara umum, tapi bukan syarat bertobat. Kenapa? Karena kata para ulama yang lainnya adalah memenuhi syarat itu berat. Sebab mungkin kita nggak tahu lagi di mana orang yang dulu pernah kita sesatkan. Dan juga kalau kita ajak belum tentu dia mau bertobat. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ini pendapat yang lebih kuat, insya Allah itu bukan termasuk syarat, tapi sepatutnya orang yang bertobat melakukannya, karena itu juga termasuk kewajiban berdakwah secara umum, kewajiban melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan juga dia akan dapatkan pahala besar kalau orang-orang kemudian mengikuti dia untuk bertobat, akan menjadi pahala yang terus mengalir baginya. Inilah jemaah sekalian beberapa syarat taubat hendaklah dipenuhi bagi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hendaklah disertai dengan memperbanyak istighfar dan mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan baik yang diwajibkan maupun yang disunnahkan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi at-taufiq. Baik. Terkait dengan sholat taubat, ini hukumnya sunnah, tetapi bukan syarat. Yang menjadi syarat adalah yang telah kita jelaskan. Adapun sholat taubat itu hukumnya sunnah, kalau dilakukan itu sesuatu yang sangat bagus. Tapi tidak dianjurkan untuk dirutinkan setiap hari, tidak. Namun hanya ketika seseorang terjerumus dalam satu dosa. Kemudian yang kedua,
Yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bertobat setiap hari 100 kali, itu lafaznya seperti apa? Ada riwayat menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan sahabat di samping beliau menghitung sampai 100 beliau baca. Jadi di sini ada 3 kalimat. Yang pertama, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Yang kedua, wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Yang ketiga ini adalah tawassul. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau adalah At-Tawwab yang maha penerima taubat, Ar-Rahim yang maha penyayang. Andai kita membaca astaghfirullah saja setiap hari 100 kali juga tidak mengapa, karena ini juga pernah diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga dianjurkan setiap pagi petang membaca Sayyidul Istighfar. Artinya istighfar yang terbaik setiap pagi dan petang, paling tidak 1 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dianjurkan dibaca setiap hari, pagi dan petang. Ini termasuk zikir harian, doa harian, pagi dan petang, Sayyidul Istighfar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca doa ini di pagi hari dalam keadaan yakin, kemudian dia wafat, maka dia pasti masuk surga. Barang siapa membaca di sore hari dalam keadaan yakin, kemudian dia wafat, maka dia pasti masuk surga. Wallahu a'lam. Ini ada 3 faedah yang tadi saya lupa untuk disampaikan. Pertama, dosa kecil yang dipandang remeh menjadi lebih besar. Kemudian yang kedua, taubat itu bukan hanya kewajiban, tapi kewajiban dilakukan dengan segera. Kemudian yang ketiga, untuk dosa ghibah, ulama merinci, jika orang yang kita gibahi mengetahui kita menggibahinya, maka kita harus minta maaf kepadanya, karena itu zalim. Kalau dia tidak tahu, maka kita tidak perlu minta maaf, cukup kita mohonkan ampun baginya dan bicarakan kebaikannya. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau kita sampaikan kita pernah menggibahi dia, malah dia jadi marah sama kita. Mudaratnya besar. Ini 3 hal yang tadi saya lupa. Jadi yang pertama apa? Dosa kecil, jemaah sekalian, itu ketika seseorang memandang remeh, malah saat itu menjadi dosa besar. Kenapa? Karena seakan-akan dia memandang remeh kepada Allah. Seakan-akan dia memandang remeh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dosa itu, kecil maupun besar, ditujukan kepada zat yang sama, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran juga Allah mengingatkan, وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kalian mengira itu sepele, padahal di sisi Allah dosanya besar. Surat An-Nur ayat ke-15. Di antara tafsir ayat ini, kata para ulama, orang yang melakukan satu dosa kecil lalu dia sepelekan, dia remehkan, maka saat itu menjadi besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi jemaah sekalian, dosa kecil itu adalah pintu kepada dosa besar. Kalau seseorang tidak segera bertobat dari dosa kecil,
kemungkinan besar dia akan terjerumus dalam dosa besar. Nah, ditambah lagi, tadi sudah kita jelaskan, dosa kecil kalau sering dilakukan jadi dosa besar juga kan? Kecil ditambah kecil ditambah kecil ditambah kecil menjadi besar jadinya. Nabi SAW memperumpamakan seperti ranting-ranting kecil. Kalau dikumpulkan kemudian dibakar, ternyata menjadi api yang besar. Jadi jangan pernah meremehkan dosa kecil. Kemudian yang kedua tadi apa? Bertobat dengan segera. Nah, ini penting dipahami. Jadi, para ulama mengatakan, tobat itu bukan hanya wajib, tapi wajib dilakukan dengan segera. Dan itu hukum asal semua perintah, kecuali ada dalil yang menunjukkan boleh ditunda. Contoh qada puasa, itu ada dalil Aisyah radhiyallahu anha menunda sampai Sya'ban. Jadi nggak harus di bulan Syawal langsung kita qada puasa kita. Bisa ditunda sampai batas akhir Sya'ban. Tapi Sya'ban belum dilakukan, tetap setelah Ramadan berikutnya harus dilakukan juga. Tapi itu menunjukkan dalil boleh ditunda. Sedangkan yang tidak ada dalil boleh ditunda, maka dia harus dilakukan dengan segera. Oleh karenanya kata para ulama, menunda taubat sama dengan menambah dosa. Dosa apa? Dosa menunda taubat. Sehingga ketika dia bertobat, dia juga harus bertobat dari dosa menunda taubat. Jadi kalau dia makan riba, kemudian dia menunda taubat, berarti dua dosa yang harus dia taubat darinya. Pertama dosa riba, ditambah dengan dosa menunda taubat. Demikian, wallahu alam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.